Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Alia Hidayah dengan NPM 1917051017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang pertama akan kita bahas adalah arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read-Only Memory dan data RAM atau Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur ini diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga dari 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Ini adalah gambar dari arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah unit aritmatika dan logis atau ALU. Ini berfungsi untuk mengolah data biner. Kemudian yang kedua adalah unit control atau CU. Ini untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi dalam memori sehingga ada eksekusi instruksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memori. Ini berfungsi untuk menyimpan data maupun instruksi. Selanjutnya yang keempat, alat masukan input atau output yang berfungsi untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Selanjutnya, keuntungan model arsitektur von Neumann. Yang pertama adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Kemudian yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Kemudian yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam data memori atau RAM. Kemudian, kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses memori dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua adalah bandwidth. Program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Kemudian yang selanjutnya adalah prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data atau RAM. Kemudian kelebihan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Kemudian yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan satu word instruksi saja. Kemudian yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kemudian kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama adalah arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Kemudian yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Selanjutnya adalah gambar dari model Harvard. Kemudian perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Jika arsitektur von Neumann
Arsitektur komputer yang menempatkan program ROM, read-only memory, dan data RAM, random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Contoh microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC03 dan 68HC11 dari Motorola. Sedangkan arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 8C51 keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Selanjutnya ini adalah perbedaan arsitektur Harvard dan Neumann jika dibandingkan dalam gambar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.